Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kan. Kita jawab pertanyaan lagi ya. Bagaimana kabar semuanya? Ya, semoga sehat selalu ya, insya Allah. Kita kita jawab pertanyaan lagi. Mau tanya pengalaman para ustadz di sini. Kalau ada orang yang kesurupan jinnya ganti-ganti, dari mana aja masuk, nanganinya gimana? Apa yang dibaca supaya jin lain gak masuk lagi? Mohon petunjuknya, Ustaz. Oke, ini adalah konteks kesurupan. Terkait dengan kesurupan, ya kan? Itu yang perlu diketahui teman-teman semua, ya kan. Secara umum, ya kan, kesurupan itu adalah setan yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Lalu dia membuat ulah, ya, membuat respon, teriak, jerit-jerit, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Itu kan yang secara umum kita ketahui terkait dengan kesurupan. Jadi ada setan dari luar yang masuk dalam tubuh orang tersebut. Saya pernah bukan pernah, sering menemui kasus seperti ini ketika saya masih di pabrik dulu itu. Jadi di perusahaan saya dulu itu, ya kan, sering banyak kesurupan massal. Jadi sering banyak kesurupan massal. Mohon maaf ya. Sehingga yang terjadi ya kesurupan. Pada waktu itu memang betul di pabrik itu ada rehab. Ada apa itu namanya, rehab permak, rehab gudang gitu loh, rehab gedung gitu. Sehingga banyak tukang-tukang yang di situ membobol tembok dan sebagainya. Oke, pada waktu itu mulailah banyak kesurupan di situ. Terlebih lagi kesurupan massal di situ, sampai 10 orang 20 orang begitu. Cuman yang di sini ya teman-teman semuanya, ya kan, ini perlu diketahui dan diketahui. Ya, perlu diketahui dulu terkait dengan kesurupan, ya kan. Kesurupan itu, ya kan, orang yang kesurupan di pabrik itu, ya, yang saya lihat itu orang-orang itu aja. Jadi bukan orang baru hari ini kesurupan A, besok kesurupan yang C, besoknya lagi yang D, bukan. Tapi hari ini A, besok A, lusanya A, dan seterusnya si A itu pasti kesurupan lagi. Saya tanya kepada yang kesurupan, Mbak, sampean niku iso ya, bisa melihat jin, nah gitu kan. Kalau bahasanya sampean iso ketok. Sampean itu bisa melihat jin, kamu itu bisa melihat jin. Jawaban mereka, iya Ustaz. Pada waktu itu, ya saya bisa melihat seperti itu penampakan dan sebagainya. Oke, satu orang. Oke. Yang kedua, saya tanya juga sama. Dia juga mengakui juga bahwa dia bisa melihat seperti itu. Yang ketiga dan seterusnya, kebanyakan itu mereka memang bisa melihat seperti itu. Kalau bahasa lainnya itu adalah mereka itu orang-orang indigo yang kesurupan. Nah, jadi orang yang memang dalam dirinya ada jinnya sudah. Jadi memang dalam tubuh orang itu ada jinnya. Sehingga jin dari luar bisa masuk menguasai tubuh orang ini gitu. Karena dalam orang itu ada pintunya sudah. Pintunya di situ ya. Nah, yang indigo itu rata-rata pintunya adalah jin nasab. Ya karena rata-rata yang kesurupan kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu, sehingga kebanyakan itu adalah mayoritas jin nasab mereka itu. Nah, karena ada gangguan jin nasab dalam dirinya, yang dari luar itu mudah sekali untuk masuk. Nih, yang pertama. Jadi orang yang kesurupan berarti ada jin nasab, indikasi utamanya. Ada jin dalam dirinya yang membuat pintu sehingga jin luar bisa masuk. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi kesurupan, terus ada masuk si A, masuk si B, jin C, jin D. Oke, yang perlu diketahui ketika kesurupan, satu poin ya, jangan takut. Ya. Yang kedua, ketika waktu kesurupan banyak orang di sekitar, maka yang kesurupan pindah ke tempat yang sepi.
Misalkan bawa ke dalam kamar lalu tutup, lalu orang-orang di sekitar suruh bubar. Tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Nah, sampaikan seperti itu. Jadi taruh di tempat yang sepi, ditinggal aja nanti sadar sendiri itu. Gak usah diruqyah aja dia sadar itu. Karena orang yang kesurupan, ya karena rata-rata orang yang kesurupan itu semua setannya berakting. Semua setannya berakting. Ketika banyak orang melihat, ya kan, selain dia menyerap energi takut dari orang-orang sekitar, ya sehingga membuat energinya makin kuat, dia juga berakting di situ. Dia juga berakting untuk melakukan ekspresi-ekspresi perlawanan sehingga kelihatan wah dia itu jin ini kuat kayaknya gitu. Sehingga dengan asumsi orang seperti itu maka menjadilah kuat setan tersebut. Ya kan? Karena asumsi kita, karena ketakutan dalam diri kita, karena ketakutan orang-orang sekitar sehingga dia berakting lah. Ngamuk, ya kan, melakukan perlawanan ini itu, bahkan dipegang sampai 3 orang semua terpental. Seolah-olah mereka sangat kuat sekali. Padahal ini semua adalah tipu daya. Kenapa bisa kuat? Karena dia mendapatkan energi dari ketakutan orang sekitar. Maka dari itu ketika kesurupan bawa tempat sepi. Wes udah, kalau jenengan mau ruqyah, ya kan, langsung face to face 2 orang. Dia tidak akan berakting gitu. Seperti itu. Atau kalau mungkin mau iseng-isengan aja, udah biarin aja di kamar itu. Dia kesurupan, kancing lawang selesai, tungguin di luar. Nantilah sadar-sadar sendiri itu. Karena ketika gak ada orang, setannya mau berakting kepada siapa? Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi kita harus jeli ya dalam menangani setan seperti ini. Oke, jadi bawa ke tempat sepi, lalu kalau memang mau ruqyah lah di tempat sepi tersebut. Ya, ruqyah face to face begitu, atau nanti ada pendamping satu gitu agar tidak berkhalwat. Ruqyah saja. Apa ayat ruqyahnya? Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sudah cukup. Ya, sudah cukup mengeluarkan mereka sesungguhnya. Ya kan? Seperti itu. Ulang-ulang. Ustaz gak hafal, ya ayat kursi diulang-ulang. Niatkan untuk meruqyah dia, berdoa kepada Allah semoga Allah keluarkan setannya. Ya Allah, hancurkanlah setan dalam tubuh saudaraku ini. Baca berulang-ulang itu dengan bersuara A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pasang keyakinan penuh Allah akan menjadi penolong pada waktu tersebut. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti dia akan sadar. Nah, seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi jangan terpengaruh dengan jinnya bilang masuk ini, masuk itu, aduh subhanallah. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya apa yang dibaca supaya jin lain nggak masuk lagi? Udah ruqyah aja. Seperti itu. Atau tanyain dulu, biasanya orang-orang itu masih punya jimat. Ya, tanya jimatnya, ada nggak jimatnya? Kalau masih ada, hancurkan dulu sehingga pintu-pintu masuk setan dalam dirinya itu sudah hancur. Nah, seperti itu ya. Supaya nah, seperti itulah kira-kira gambarannya ya ketika kita sedang menangani kesurupan. Ya, jangan takut ya, kuncinya jangan takut. Ya, ingat, pasang dalam mindset kita, pikiran kita, setan itu lemah. Ya, setan itu lemah, setan itu kecil. Ya, kok bisa kecil, Ustaz? Iya, kata Rasulullah ya kan, setan itu menggoda anak cucu Adam lewat pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah nih. Ya, ini pembuluh darah. Kecil sekali itu. Artinya mereka kecil, diselentik ngono hilang. Nah, seperti itu. Ya. Ingat, kunci masuknya setan yang pertama adalah takut. Jadi jangan pernah takut ketika kita sedang meruqyah atau sedang menangani orang kesurupan. Oke, semoga ini menjawab pertanyaan dari penanya ya. Barakallahu fikum. Yang mau bertanya silakan ya, diketik di komentar ya. Semoga nanti saya bisa jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.